Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok satu di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang persamaan diferensial parsial. Sebelumnya, perkenalkan saya Zahwa Azura dengan NIM 2303028 sebagai moderator dan rekan saya. Saya Dinda Tuardana dengan NIM 2303047. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Dinda Tuardana. Kepada Dinda, disilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi pertama yaitu pendahuluan. Fenomena fisika seperti getaran, osilasi, dan gelombang melibatkan perubahan besaran fisis terhadap ruang dan waktu secara bersamaan, sehingga secara matematis umumnya dimodelkan menggunakan persamaan diferensial parsial, seperti persamaan gelombang dan persamaan panas. Persamaan-persamaan ini berperan penting dalam menggambarkan dinamika sistem fisis yang bersifat kontinu. Namun, dalam praktiknya, solusi eksak sering lebih sulit diperoleh karena kompleksitas bentuk fungsi atau keterbatasan analitik. Oleh karena itu, pendekatan Dirac Fourier digunakan untuk mempresentasikan fenomena periodik, misalnya gelombang sinusoidal pada arus bolak-balik dengan menguraikan fungsi periodik yang kompleks menjadi superposisi fungsi sinus dan kosinus yang lebih sederhana. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan penyelesaian persamaan diferensial parsial, tetapi juga memungkinkan analisis teoritis terhadap pengaruh parameter fisik seperti amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombang terhadap karakteristik gelombang. Dengan demikian, solusi sistematis yang diperoleh melalui Fourier dapat dipastikan relevan dan konsisten dengan fenomena fisik yang diamati secara eksperimen. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori Fourier sebagai alat analisis sistematis untuk fungsi periodik. Secara umum, Fourier menyatakan suatu fungsi periodik sebagai penjumlahan tak hingga dari suatu fungsi sinus dan kosinus yang saling ortogonal. Untuk fungsi-fungsi yang periodik, Fx dapat dihampiri oleh deret trigonometri dengan koefisien yang bersesuaian. Bentuk dari trigonometrinya yaitu A0 cos 0x ditambah B0 cos 0x ditambah A1 cos 1x ditambah B1 sin 1x ditambah A2 cos 2x ditambah B2 sin 2x dan seterusnya. Atau sama dengan A0 ditambah sigma N dari N sama dengan 1 sampai tak hingga AN dikali cos NX ditambah BN sin NX. Dimisalkan sebuah fungsi fx yang periodik dengan periode 2L pada interval min L sampai L, maka diperoleh fungsi periode berikut dalam bentuk deret trigonometri. Bentuk umumnya yaitu fx sama dengan A0 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN cos NX ditambah BN sin NX. Untuk penurunan rumusnya, untuk mencari koefisien-koefisien deret Fourier, diasumsikan deret konvergen ke Fx. Jika kedua ruas persamaan diintegralkan terhadap x pada interval min L sampai L, maka didapat bentuk umumnya yaitu Fx sama dengan A0/2 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN dikali cos NVX per L ditambah BN sin NVX per L. Kita integralkan kedua ruasnya diperoleh integral min L sampai L fx dx sama dengan integral min L sampai L A0/2 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN cos NVX per L ditambah BN sin NVX per L.
Kemudian A0/2-nya dapat dikeluarkan sehingga diperoleh A0/2 dikali integral min L sampai L dx ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga nilai AN-nya dikeluarkan integral min L sampai L cos n Vx per L dx ditambah Bn sin n Vx per L dx. Kemudian kita integralkan untuk nilai integral min L sampai L cos n Vx per L dx yaitu 0 dan untuk nilai integral min L sampai L sin n Vx per L dx juga sama dengan 0 sehingga diperoleh yaitu A0/2 integral dari min L sampai L dx. Kemudian diintegralkan, integral dx adalah x, diperoleh A0/2, integral dx itu x dengan batas min L sampai L. Kemudian substitusikan batas atas dan batas bawahnya, sehingga diperoleh A0/2 dikali dengan 2L. Jadi diperoleh A0 sama dengan 1/L integral dari min L sampai L fx dx. Untuk mencari AN, kedua ruas dikalikan dengan cos mVx per L. Kemudian diintegralkan terhadap X pada interval min L sampai L, maka didapat kita kalikan cos mVx per L dengan bentuk umum yang pertama, yaitu diperoleh integral min L sampai L fx dikali cos mVx per L dx sama dengan integral dari min L sampai L A0/2 cos mVx per L ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga AN dikali cos nVx per L dikali cos mVx per L ditambah Bn sin nVx per L dikali cos mVx per L dx. Kemudian sama seperti tadi A0, AN dan Bn-nya dikeluarkan sehingga diperoleh A0/2 integral min L sampai L cos mVx per L dx ditambah sigma n sama dengan 1 AN integral min L sampai L cos mVx per L dikali cos mVx per L dx ditambah Bn integral min L sampai L sin nVx per L dikali cos mVx per L dx. Untuk nilai integral dari cos mVx per L dx yaitu sama dengan 0 dan untuk nilai cos nVx per L dikali cos mVx per L akan bernilai 0 jika M dengan N-nya tidak sama. Jadi akan ada keadaan apabila nilai N dan M-nya sama, maka akan bernilai sesuatu. Jadi diperoleh A0/2 dikali dengan 0, yaitu hasil integral dari cos mVx per L dx, kemudian ditambah dengan AN integral min L sampai L cos nVx per L dikali dengan cos mVx per L dx ditambah dengan Bn dikali 0. Sehingga diperoleh yaitu AN integral min L sampai L cos nVx per L dikali cos nVx per L dx. Di sini ada perubahan yaitu dikali cos mVx per L karena M sama dengan N. Kemudian diperoleh yaitu AN integral min L sampai L cos kuadrat nVx per L dx. Kemudian bentuk lain dari cos kuadrat nVx per L dx yaitu 1/2 cos 2 nVx per L ditambah 1. Setengahnya kita keluarkan, kemudian nilai dari cos 2 nVx per L itu adalah 0, jadi diperoleh hasilnya 1/2 AN integral min L sampai L 0 ditambah 1 dx. Jadi hasil selanjutnya yaitu 1/2 AN dikali dengan integral min L sampai L 1 dx. Integral dari 1 yaitu X, kemudian masukkan batas
atas dan batas bawahnya yaitu min L dan L, dan diperoleh hasil AN per 2 dikali dengan 2L, dan hasilnya itu AN dikali L. Jadi untuk AN sama dengan 1/L integral dari min L sampai L fx dikali cos nvx per L dx. Untuk selanjutnya yaitu mencari Bn kedua ruas dikalikan dengan sin mvx per L, kemudian diintegralkan terhadap X pada interval min L sampai L, maka didapat dikalikan kedua ruasnya, dikalikan setiap persamaannya dengan sin mvx per L mvx per L, yaitu diperoleh hasil integral dari min L sampai L fx dikali sin mvx per L dx sama dengan integral min L sampai L A0/2 sin mvx per L ditambah dengan sigma n sama dengan 1 sampai T hingga AN dikali cos nvx per L dikali sin mvx per L ditambah Bn dikali sin nvx per L dikali sin mvx per L dx. Kemudian sama seperti tadi, nilai A0, AN dan BN-nya dikeluarkan. Kemudian didapat hasil yaitu A0/2 integral dari min L sampai L sin mvx per L dx ditambah dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga AN dikali integral min L sampai L cos nvx per L sin mvx per L dx ditambah Bn dikali integral min L sampai L sin nvx per L dikali sin mvx per L dx. Kemudian untuk nilai dari sin mvx per L tersebut adalah 0, dan untuk nilai sin nvx per L dikali dengan cos nvx per L yaitu sama dengan 0, dan nilai yang tersisa yaitu Bn integral dari min L sampai L sin nvx per L dikali dengan sin mvx per L dx. Selanjutnya diperoleh Bn integral dari min L dikali min L sin kuadrat nvx per L dx. Kemudian bentuk lain dari sin kuadrat nvx per L ini adalah setengah dikali 1 dikurang cos 2 nvx per L dx. Setengahnya dikeluarkan, jadi diperoleh 1/2 Bn integral dari min L sampai L 1 dikurang cos 2 nvx itu adalah nilainya 0, 1 dikurang 0 dx, jadi diperoleh hasil 1/2 Bn integral min L sampai L 1 dx. Integral dari 1 yaitu X dengan batas atas dan batas bawah min L sampai L, sehingga diperoleh, kemudian substitusikan batas atas dan batas bawahnya dan diperoleh Bn per 2 dikali dengan 2L, dan hasilnya yaitu Bn dikali L. Sehingga diperoleh nilai Bn-nya yaitu sama dengan 1/L integral dari min L sampai L fx dikali sin nvx per L dx. Untuk selanjutnya, karena kasus ini menggunakan periode dengan T, maka diperoleh bentuk umum deret Fourier yaitu Vt sama dengan A0/2 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai T hingga An dikali cos nvt per T ditambah Bn sin nvt per T, dengan A0-nya yaitu sama dengan 1/T integral dari min T sampai T Vt Vt dt, yang kedua itu AN-nya sama dengan 1/T integral dari min T sampai T Vt dikali cos nvt per T dt. Kemudian untuk Bn-nya yaitu 1/T integral dari min T sampai T Vt dikali sin nvt per T dt. Untuk penyelesaian analitiknya, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi bentuk gelombang sebagai fungsi periodik. Yang kedua, menentukan interval dan periode gelombang. Yang ketiga, menentukan sifat simetri fungsi gelombang. Yang keempat, menyusun ekspansi deret Fourier. Yang kelima, melakukan analisis hasil secara fisika. Pada data pertama, diamati keluaran gelombang dalam
osiloskop tersebut memiliki fungsi dengan batas fx sama dengan 1 dengan T besar dari min 2 dan kecil dari 2. Dari data pertama dihasilkan A0 sama dengan A0 sama dengan 2, AN sama dengan 0. Selanjutnya dari data pertama dapat dihasilkan bahwa A0 sama dengan 2, AN sama dengan 0, dan BN sama dengan 1 per NV dikali dengan 2 pangkat N. Dari hasil dari hasil tersebut didapat ekspansi dari Fourier menjadi fx sama dengan 1 ditambah 2 pangkat n per nv sin nvx per 2. Untuk nilai n sama dengan 1, substitusikan yaitu fx sama dengan 1 ditambah Maaf, kita lanjutkan untuk selanjutnya yaitu ekspansi dari Fourier untuk nilai n sama dengan 1, fx sama dengan 1 ditambah 2 per v sin vx per 2. Untuk n sama dengan 2, fx sama dengan 1 ditambah 4 per 2 v sin vx. Untuk n sama dengan 3, fx sama dengan 1 ditambah 8 per 3 v sin 3 vx per 2. Jika diekspansikan ke dalam deret Fourier akan menjadi fx sama dengan 1 ditambah 2 per v sin vx per 2 ditambah 4 2 v sin vx ditambah 8 per 3 v sin 3 vx per 2 dan seterusnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda. Materi selanjutnya akan saya jelaskan oleh saya sendiri. Yang pada data kedua. Pada data kedua, diamati keluaran gelombang dalam osiloskop. Dalam osiloskop tersebut memiliki fungsi dengan batas fx sama dengan 2, t lebih besar dari min 2, lebih kecil dari 3. Dari data kedua itu bisa kita lihat yang kita dapatkan itu nilai intervalnya, yaitu fx-nya sama dengan 2, t lebih besar dari min 2 lebih kecil dari 3. Yang dengan menggunakan T yang sama dengan 5/2. Itu harusnya 5/2, maaf semuanya. Ada tipu sedikit. Kenapa situ dikatakan T sama dengan 5/2? Karena rumus untuk mencari T-nya itu yaitu B dikurang A per 2. B-nya itu kita lihat di intervalnya itu B-nya itu 3, dikurang itu interval A-nya itu min 2, berarti 3 ditambah 2 per 2, berarti 5/2. Yang pertama kita cari dulu A0-nya. Maka rumus dari A0 itu ya sama dengan 1 per T integral min T sampai T Ft dt. A0-nya sama dengan kita masukin nilai T-nya itu berarti 1 per 5/2 integral min 2 sampai 3 2 dt. Maka kita dapatkan yaitu A0-nya sama dengan 2 per 5 integral min 2 sampai 3 2 dt. Kita integralkan terhadap dt, itu harusnya 2t ya, ada kesalahan sedikit. A0-nya sama dengan 2 per 5 dikali 2t integral min 2 sampai 3. A0-nya sama dengan kita masukin nilai intervalnya, berarti 2 per 5
2 dikali 3 dikurang 2 dikali min 2. Maka dapat hasilnya itu 6 ditambah 4. Maka analnya sama dengan 2 per 5 dikali 10. Maka analnya sama dengan 10 per 3. Setelah kita dapatkan nilai analnya sama dengan 10 per 3, maka kita cari lagi AN-nya. Rumus dari AN sama dengan 1 per T integral min T, sampai T FT cos NPT per T dt dengan menggunakan T-nya sama juga, yaitu T-nya sama dengan 5 per 2. Maka kita lihat AN-nya sama dengan, kita masuki T-nya itu 5 per 2, 1 per 5 per 2, integral min 2 sampai 3, FT-nya itu 2, cos NPT per T dt. Kita selanjutnya yaitu AN-nya sama dengan, karena itu ada 2 cos, maka kita kalikan ke yang di depannya yaitu 2 per 5, maka dapat hasilnya 4 per 5. Integral 3, min 2 sampai 3, cos NPT per T dt. Karena di sini kita lihat integral cos Kx dx sama dengan 1 per K sin Kx. Maka AN-nya itu sama dengan 2 per NP min 1 pangkat N. Selanjutnya kita cari dulu nilai Bn-nya. Bn-nya itu rumusnya yaitu 1 per T integral min T sampai T Ft sin NPT per T dt dengan menggunakan T-nya itu sama dengan 5 per 2. Bn-nya itu sama dengan 1 per, kita masukkan nilai T-nya itu 5 per 2, 1 per 5 per 2, integral min 2 sampai 3, 2 sin NPT per T dt. Sama kayak tadi, kita kalikan ke depan, dua-duanya itu, Bn-nya berarti sama dengan 4 per 5, integral min 2 sampai 3 sin NPT per T dt. Kita integralkan terhadap T, maka integral sin-nya itu Kx dx itu sama dengan 1 per K cos Kx. Berarti kita dapatkan Bn itu sama dengan 2 per NP 1 pangkat N. Karena kita sudah mendapatkan nilai A0, AN, Bn, maka kita bisa cari ekspansi direct Fourier-nya yang menjadi sebelum itu apa sih rumus dari ekspansi direct Fourier-nya? Rumusnya yaitu Ft sama dengan A0 per 2 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN cos NPT per T ditambah Bn sin NPT per T. Maka kita lagi Fx-nya itu yang A0 per 2 itu kan A0-nya nilainya itu kan 10 per 3. 10 per 3 dibagi 2, dapat hasilnya 5 per 3. Ditambah, kita lihat dulu nilai dari Bn-nya, yaitu 2 NP kita lihat nilai AN-nya yaitu 2 NP pangkat min 1 pangkat N yaitu cos NPT per 3, dan itu kita tambah nilai dari AN-nya 1 pangkat N sin NPT per 3. Setelah kita dapat direct Fourier-nya, berarti kita lihat dulu untuk N-nya sama dengan 1, berarti Ft sama dengan 5 per 3 ditambah 2 per Pi. Kenapa di sini Pi? Karena dari Fx-nya itu kan 2 per NP. Karena kita mencari N-nya sama dengan 1, maka yang tinggal cuma Pi. Berarti ditambah 2 per Pi min cos NT Pt per 3 ditambah sin Pt per 3. Untuk N-nya sama dengan 2. Berarti kita masukkan dari nilai ekspansi directnya itu N-nya itu sama dengan 2. Berarti kita dapat hasilnya 5 per 3 ditambah 1 per Pi cos 2 Pt per 3 ditambah sin 2 Pt per 3. Untuk N-nya sama dengan 3, Ft sama dengan kita masukkan nilai Fx-nya itu ke N sama dengan 3. Berarti 5 per 3 ditambah 2 per 3 Pi dikurang cos NP ditambah sin NP. Karena kita sudah dapat nilai N-nya,
Jika kita ekspansikan ke dalam derivator akan menjadi fx sama dengan 5/3 ditambah 2 per pi. Kita ambil dulu untuk n sama dengan 1. Berarti min cos n pi t per 3 ditambah sin pi t per 3. Itu ditambah dengan untuk n-nya sama dengan 2. Berarti 1 per 2 cos 2 pi t per 3 ditambah 1 per 2 sin 2 pi t per 3. Itu ditambah untuk n-nya sama dengan 3. Berarti min 1 per 3 cos np ditambah 1 per 3 sin np ditambah dan seterusnya. Next. Kita lanjut pada data ketiga, yang diamati keluaran gelombangnya dalam osiloskop tersebut memiliki fungsi dengan batas fx-nya sama dengan 2, dengan interval x lebih besar min 3 lebih kecil dari 3. Kita lihat dulu A0-nya. Berarti A0-nya rumusnya yaitu 1 per T integral min T sampai T ft dt dengan menggunakan T-nya sama dengan 3. Kenapa T-nya sama dengan 3? Karena 3 dikurang min 3 per 2 dapatnya 6 per 3 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Kita masukkan nilai T-nya itu sama dengan 3, maka kita dapatkan 1 per 3 integral min 3 sampai 3, ft-nya berapa? 2, berarti dt. Berarti A0 sama dengan kita integralkan terhadap T, maka 1 per 3 dikali 2T min 3 sampai 3. Kita masukkan interval dari min 3 sampai 3, maka ke dalam T, maka dapatnya hasilnya 1 per 3 dikali 2 dikali 3 dikurang 2 dikali min 3. Dapat hasilnya 6 ditambah 6. Maka 1 per 3 dikali 12, maka dapat hasilnya A0-nya sama dengan 4. Selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai AN. Rumus dari AN sendiri adalah 1 per T integral min T sampai T ft cos npt per T dt dengan menggunakan T-nya sama dengan 3. Kita masukkan nilai T-nya sama dengan 3 dan nilai intervalnya juga. Berarti 1 per 3 integral min 3 sampai 3 ft-nya 2 cos npt per 3 dt. Kita kalikan 2 itu dengan 1 per 3, maka 2 per 3 integral min 3 sampai 3 cos npt per 3 dt. Itu kita integralkan terhadap T, maka dapat hasilnya 2 per 3, 1 per np per 3, turunan dari cos yaitu sin, yaitu npt per 3, min 3 sampai 3. Kita sederhanakan lagi yang nilai 1 per np per 3. Dapat hasilnya 3 per np. Terus sudah dapat 3 per np sin npt per 3 integral min 3 sampai 3. Kita masukkan nilai T-nya dengan min 3 sama 3. Berarti 2 per np sin np 3 per 3 dikurang sin np min 3 per 3. Kita lihat di situ ada NP 3 per 3, maka 3 bagi 3 itu habis, maka yang ditulis di sana cuma NP. Maka sin NP dikurang sin NP sama dengan 2 per NP, 0 dikurang 0. Maka yang didapat di sini A-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari nilai BN-nya. Rumus BN itu sama dengan 1 per T integral min T sampai T ft sin npt per T dt dengan menggunakan T sama dengan 3. Kita masukkan nilai T itu di rumus. Maka dapat hasilnya 1 per 3 integral min 3 sampai 3 2 sin npt per 3 dt. Kenapa di sini intervalnya itu 0 sampai 3? Karena ft itu sama dengan 2, yaitu genap. Berarti 2 per 3 itu integralnya 0 sampai 3. 2 sin npt per 3 dt. Kita kalikan 2 sin itu dengan yang di depan, berarti dapat 4 per 3. Kita integralkan terhadap T, berarti dapat min 3 per NP, turunan dari sin yaitu cos NPT per 3, 0 sampai 3.
BN-nya itu sama dengan min 4 NP. Kenapa dapatnya sini min 4 NP? Karena min yang di atasnya itu kan min 3 per NP. Berarti kita kalikan yang di depan, berarti dapat min 12 per 3 NP. Nah, min 12 dibagi 3 berarti dapat 4. Berarti min 4 yang tinggal cuma min 4 per NP. Jadi cos NP dikurang cos 0. Kenapa sini cos 0? Karena cos NP itu kan sama dengan min 1 pangkat N. Berarti cosnya itu sama dengan 1. Itu terus dapat BN-nya itu sama dengan min 4 per NP min 1 pangkat N dikurang 1. Itu dapat nilai BN-nya itu sama dengan 2 per NP 2 pangkat N. Setelah kita dapat semuanya, berarti ekspansi variabelnya menjadi sama dengan kita A0-nya itu 2 ditambah AN-nya itu 2 per NP 2 pangkat N, itu BN-nya itu sin NP T per 3. Untuk N-nya sama dengan 1. Kita masukkan N-nya dengan 1, berarti FT sama dengan 2 ditambah 4 per P sin N PT per 3. Untuk N-nya sama dengan 2, FT-nya sama dengan 2, ditambah 4 per P sin 2 PT per 3. Untuk N-nya sama dengan 3, berarti FT-nya sama dengan 2, ditambah N 6 per P sin NT. Jika kita ekspansikan ke dalam derivatif, akan menjadi FT-nya sama dengan 2, ditambah 4P. Itu untuk N-nya sama dengan 1, berarti sin PT per 3 ditambah 4P sin 2 PT ditambah 3 ditambah 6 per P sin NP ditambah dan seterusnya. Selanjutnya, pada data keempat, kita amati keluaran gelombang dalam osiloskop tersebut yang memiliki fungsi dengan batas Ft itu sama dengan 3, dengan T-nya lebih besar dari min 3, lebih kecil dari 3. Dari data kedua itu, kita cari dulu nilai A0-nya juga, yaitu sama dengan rumus 1 per T integral min T sampai T Ft dt dengan menggunakan T-nya sama dengan 3. Kita masukkan nilai T-nya sama dengan 3, kita masukkan juga intervalnya juga. A0-nya sama dengan 1 per 3, integral min 3 sampai 3 dt. Maka A0-nya itu sama dengan 1 per 3, kita integralkan terhadap T, berarti 3T min 3 sampai 3. Kita masukkan nilai min 3 sampai 3-nya itu 1 per 3, 3 dikali 3 dikurang 3 dikali min 3. Apa hasilnya 9 ditambah 9. Maka A0-nya sama dengan 1 per 3 dikali 18. Didapatkan hasilnya A0-nya sama dengan 6. Setelah itu kita cari nilai AN-nya. Dengan rumusnya 1 per T integral min T sampai T Ft cos NPT per T dt. Dengan menggunakan T sama dengan 3. Kita masukkan nilai T-nya, kita masukkan juga nilai intervalnya, kita masukkan juga nilai Ft-nya. Dapatkan hasilnya 1 per 3 integral min 3 sampai 3, 3 cos NPT per 3 dt. Kita kalikan 3 dengan yang di depan, 3 dikalikan 1 per 3, maka dapatnya 3 per 3 integral min 3 sampai 3 cos NPT per 3 dt. 3 per 3 habis, makanya yang tinggal cuma integral min 3 sampai 3 cos NPT per 3 dt. Kita integralkan terhadap T, maka dapatnya 1 per NP per 1 dibagi NP per 3, turunan dari cos yaitu sin NPT per 3 min 3 sampai 3. Kita masukkan nilai min 3 sampai 3 itu, berarti dapat 1 per NP per 3 itu dapat nilainya 3 per NP. Sin, kita masukkan NP 3 per 3 dikurang sin NP min 3 per 3. Kita lihat dulu NP 3 per 3 itu kan 3 per 3 kan habis. Jadi yang cuma tinggal sin NP dikurang sin NP. Maka HN-nya itu 3 per NP, 0 dikurang 0. HN-nya itu sama dengan 0. B-nya itu dengan 1T integral min T rumusnya, yaitu dengan menggunakan T sama 3. Berarti dapat hasilnya 1 per 3 integral min 3 sampai 3 sin NPT per 3 dt. Itu B-nya itu dapat 3 per 3 integral min 3 sampai 3 sin NPT per 3 dt. Integral sin Kx dx itu sama dengan 1 per
K cos KX dengan K sama dengan NP per 3. BN-nya itu sama dengan 1 per K, min 1 per K cos NPT per 3 min 3 sampai 3. BN-nya itu sama dengan 3 per NP cos dikurang NP dikurang cos NP. Cos N dikurang NP ditambah cos NP sama dengan 2 cos NP. Maka 2 cos NP itu sama dengan 2 pangkat N. BN-nya itu dapat sama dengan 3 per NP 2 pangkat N. Itu kita cari ekspansi drivernya yaitu menjadi Ft sama dengan 3 ditambah 3 per Np 2 pangkat N sin Np T per 3. Untuk N-nya sama dengan 1, Ft itu sama dengan 3 ditambah N per P sin sin Pt per 3. Untuk N yang sama dengan 2, Ft-nya sama dengan 3 ditambah N per P sin 2 Pt per 3. Untuk N yang sama dengan 3, Ft sama dengan 2 ditambah 8 P sin Pt. Jika dispasiasikan ke dalam driver akan menjadi Ft sama dengan 3 ditambah 6 per P sin Pt ditambah per 3 ditambah 6 per P sin 2 Pt per 3 ditambah 8 P sin Pt ditambah dan seterusnya. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan. Driver merupakan sebuah deret yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi-fungsi gelombang yang rumit yang terdapat komponen sinus dan kosinus di dalamnya. Deret ini juga kerap digunakan untuk menyederhanakan besarnya gelombang periodik atau gelombang yang berlangsung secara terus-menerus dalam waktu tertentu. Walaupun driver adalah deret yang biasa digunakan untuk menyederhanakan fungsi gelombang. Namun, banyak orang yang menganggap bahwa fungsi tersebut justru akan bertambah rumit. Hal itu tidaklah benar. Kerumitan fungsi gelombang pada deret Fourier disebabkan karena fungsi tersebut akan diubah menjadi bentuk deret. Percobaan ini juga menunjukkan kita bahwa jika gelombang memiliki batas atas dan batas bawah yang lain yang nilainya sama besar, maka gelombang tersebut hanya akan membentuk fungsi ganjil dan atau fungsi genap saja, tetapi tidak bisa menjadi fungsi keduanya. Dalam kasus tersebut juga diketahui bahwasanya deret Fourier yang akan terbentuk juga lebih sederhana dibandingkan jika gelombang memiliki batas atas dan batas bawah yang nilainya tidak sama besar. Terakhir, pada percobaan ini, kami juga menarik kesimpulan yang cukup menarik, yaitu besarnya frekuensi suatu gelombang akan berbanding terbalik dengan panjang gelombang tersebut. Dengan kata lain, semakin kecil nilai frekuensi dari suatu gelombang, maka akan semakin besar panjang gelombang tersebut. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau ada yang dilebihkan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.